Bola itu mengusap pipi gemuk bayi itu dan berkata, tapi aku tidak ingat tepatnya kapan itu. Fang Yu melihat ke arah bola itu, matanya berkedip karena terkejut. Anda tahu, penguasa Xiao Qiu adalah Yuan Shi tertinggi. Periode paling awal ketika Yuan Shi Zizun masih hidup harus ditelusuri kembali ke 100.000 tahun yang lalu. Saat itu, Yuan Shi Zizun sudah membawa bola ke kawasan hutan ini. Lalu, Xiao Qiu, pikirkanlah, mengapa tuanmu membawamu ke sini saat itu? Fang Yu bertanya. Bola itu mengusap wajahnya, mengerutkan kening, dan berpikir keras. Dia bahkan berjongkok di tanah, terlihat seperti sedang memeras otak. Fang Yu berdiri diam di depan, tidak berbicara untuk mengganggunya. Setelah beberapa saat, mata Xiao Qiu berbinar dan berdiri dan berkata, saya ingat. Guru membawa saya masuk saat itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Fang Yu memandang bola dengan mata yang menakjubkan. Temukan, 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 mayat. Suara bolanya turun drastis, dan wajahnya menjadi pucat. Memikirkan kejadian ini sepertinya membuatnya merasa tidak enak lagi. Mencari mayat, Fang Yu terkejut sejenak, lalu bertanya, mayat apa, mayat siapa? Saya tidak ingat detailnya, saya hanya ingat bahwa Tuan membawa saya ke sini untuk mengambil jenazah pada waktu itu. Xiao Qiu cemberut dan menjawab, apakah kamu menemukannya pada akhirnya? Fang Yu bertanya, tidak. Xiao Qiu menjawab pertanyaan ini dengan sangat sederhana. Begitu yakin, Fang Yu juga ragu. Baiklah, saya mengingatnya dengan sangat jelas. Guru tidak menemukan mayatnya, dan kemudian membawa saya keluar. Xiao Qiu berkata, guru sangat tidak senang saat itu. Apakah dia mengatakan sesuatu? Fang Yu bertanya lagi. Petik 2 titik titik titik. Aku tidak ingat, kata Xiao Qiu. Itu dia. Fang Yu melihat ke arah bola dan ingin bertanya. Namun dia menemukan bahwa ingatan Xiao Qiu sepertinya banyak yang hilang. Apa alasan dari situasi ini tidak mudah untuk diketahui. Tapi karena Xiao Qiu tidak dapat mengingat dengan jelas, tidak peduli bagaimana dia bertanya, tidak akan ada hasil, jadi tidak perlu bertanya dengan paksa. Mayat, Fang Yu menyentuh dagunya, menoleh dan melihat ke dalam hutan. Kalau begitu, kawasan hutan ini semakin menarik. Setidaknya dapat dipastikan kawasan hutan ini sudah ada lebih dari 100.000 tahun. Tempat kuno seperti itu penuh dengan aura yang kuat. Tidak peduli jenis raksasa apa yang dibesarkan di dalamnya, itu mungkin saja. Masuklah, Xiao Qiu, ngomong-ngomong kamu juga ingat, mengapa tuanmu mencari mayat itu saat itu, dan mayat siapakah mayat itu, kata Fang Yu. Oh, bola menjawab, keduanya terus berjalan jauh di dalam hutan. Titik titik titik. Di kawasan yang sangat jauh dari hutan, terdapat sebuah danau yang dipenuhi kabut tebal. Di tengah telaga terdapat daun teratai besar yang bersinar dengan cahaya biru. Di atas daun teratai dibangun sebuah istana. Wow, pada saat ini, lampu menyala di lobi istana. Dua sosok muncul. Itu adalah dewa ilahi yang tiba-tiba menghilang di istana Yuan Wang, dan Han Miaoyi. Pada saat ini, Raja Dewa dengan pakaian abu-abu masih mengenakan topeng, dan tidak ada emosi di antara pupil biru samar itu. Dia berbalik dan memandang Han Miaoyi. Han Miaoyi, yang sedang koma, perlahan membuka pupilnya. Melihat Tuan Ilahi di depannya dan lingkungan sekitarnya, dia terkejut dan mundur ketakutan. Siapa kamu? Di mana tempat ini? Di mana kakekku? Han Miaoyi panik dan mundur lagi dan lagi. Dewa penguasa memandang Han Miaoyi dan tidak berbicara. Rintik, Han Miaoyi jatuh ke tanah karena panik, mengeluarkan suara teredam. Pikirannya tetap terjaga, dan dia mengingat semua yang terjadi sebelum koma. Situasinya sangat kritis saat itu, dan kakek sudah dikendalikan oleh Fang Yu. Lalu, dia tiba-tiba kehilangan kesadaran. Dapatkan kembali kesadarannya, dan sekaranglah saatnya. Siapakah sosok aneh di hadapanku ini? Apa yang ingin dia lakukan? Nona Wuxin, kamu akhirnya sudah dewasa. Dewa Tuhan mengeluarkan suara rendah. Tidak disengaja, judul ini mengejutkan Han Miaoyi. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh guru dewa itu. Untuk menghindari pengejaran tanpa akhir, untuk sementara aku harus menyerahkanmu ke klan surgawi untuk membesarkanku, dan aku tidak membawamu kembali sampai hari ini. Tuhan berkata, sepertinya pilihanku saat itu cukup bagus. Kamu telah tumbuh dengan sangat baik, cepat. Kamu, siapa kamu? Han Miaoyi bertanya sambil mengertakkan gigi, berusaha menjaga dirinya setenang mungkin. Siapa aku? Sebenarnya tidak masalah,
yang penting, kamu harus tahu siapa dirimu. Guru dewa mengambil 2 langkah ke depan dan mendekati Han Miaoyi. Wajah Han Miaoyi berubah drastis, dan dia mundur lagi dan lagi. Nona Wuxin, wilayahmu tidak buruk, kamu dapat membangkitkan garis keturunanmu, tapi sebelum itu, aku harus mengubah beberapa konsep masa lalumu. Guru dewa berkata pelan, dengan cara ini, kamu bisa menggunakannya dengan lebih baik untukku. Kamu, Han Miaoyi tampak pucat dan melihat sekeliling. Pada saat seperti ini, dia berharap seseorang dapat membantunya. Kakekmu sudah meninggal, dia meninggal di istana Yuan, di tangan Fang Yu. Ucapan, apakah kamu ingin membalaskan dendamnya? Han Miaoyi terkejut. Jika kamu ingin membalaskan dendamnya, kamu harus bekerja keras. Tuhan berhenti dan meletakkan tangannya di wajahnya. Ada topeng di wajahnya. Retakan, terdengar suara tajam. Tuhan melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Melihat wajahnya, tubuh Han Miaoyi tiba-tiba bergetar, matanya membelalak. Kejutan di matanya, tidak bisa ditambahkan. Semakin dalam kawasan hutan, semakin kuat auranya. Fang Yu dan Xiao Qiu masih berjalan dalam. Dalam perjalanannya, lingkungan tidak banyak berubah, dan masih terdapat berbagai pohon raksasa yang menjulang tinggi di kedua sisinya, namun aura di sekitarnya semakin kuat. Selain itu, Fang Yu secara bertahap menemukan hal yang sangat aneh di masa depan. Situasi yang dia jelajahi dengan menyebarkan kesadaran spiritualnya benar-benar berbeda dari situasi yang dia lihat setelah dia tiba. Termasuk berdiri diam, situasi yang dia jelajahi dengan kesadaran ilahi juga berbeda dari apa yang dia lihat dengan mata telanjang. Dengan kata lain, mengamati dengan kesadaran ilahi dan mengamati dengan mata telanjang, apa yang Anda lihat adalah 2 pemandangan. Hanya saja perbedaan kedua adegan tersebut sangat detail, dan mungkin terlewatkan jika tidak diperhatikan dengan cermat. Misalnya, 3 pohon di depannya jika dilihat dengan mata telanjang masing-masing bersinar dengan lampu merah, kuning, dan hijau. Ia dapat dieksplorasi dengan kesadaran ilahi, yaitu cahaya biru, ungu, dan putih. Apalagi tingginya tidak pas. Fang Yu menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya. Apakah ini cara untuk mencegah penjelajahan para dewa? Tapi aku juga tidak merasakan lingkaran sihir atau hukum di kawasan hutan ini. Dengan cara apa cara ini mencapai efek ini? Fang Yu mengerutkan kening, Bai Si tidak bisa dijelaskan. Sepertinya tidak ada perbedaan antara kedua adegan ini, namun nyatanya semuanya berbeda. Dan pertanyaan yang paling penting adalah, apakah pemandangan yang dilihat oleh kesadaran ilahi adalah pemandangan yang sebenarnya, atau apakah pemandangan yang dilihat dengan mata telanjang adalah pemandangan yang sebenarnya? Saudaraku, ada orang di sana. Fang Yu hendak membuka mata jalan, tetapi bola di belakangnya tiba-tiba menjerit. Mendengar teriakan tersebut, mata Fang Yu basah kuyup dan langsung menoleh ke arah bola. Bola ketakutan dan ditutup matanya. Xiao Qiu, di mana orang yang kamu bicarakan? Fang Yu bertanya. Ya, di sana, tepat di depan. Bola menutupi matanya dengan satu tangan, dan jari lainnya menunjuk ke depan. Fang Yu melihat ke arah yang dia tunjuk, dan melihat sejumlah besar pohon di sisi kiri jalan. Batang pohon raksasa yang menjulang tinggi ini bersinar dengan cahaya yang berbeda-beda, sangat indah. Tapi sekilas, dia tidak melihat orang yang dikatakan Xiao Qiu. Tidak ada. Fang Yu mengerutkan kening. Di sana, saudaraku, di sana, bola itu memeluk erat paha Fang Yu, menutup matanya, dan menunjuk ke arah itu. Fang Yu mengerutkan alisnya, menatap ke arah yang ditunjukkan oleh bola, dan melewati lebih dari selusin pohon, tanpa melihat apa yang disebut sosok itu. Dia menatap bola, yang ekspresi ketakutannya jelas tidak bisa dipura-pura. Mungkinkah? Fang Yu tertegun sejenak, otaknya berkedip. Dia tiba-tiba menyadari bahwa di kawasan hutan ini, pemandangan yang dilihat dengan mata telanjang sama sekali berbeda dengan pemandangan yang dilihat dengan indera ketuhanan. Hati Fang Yu bergetar, dan dia segera menggunakan indera spiritualnya untuk menemukan arah yang ditunjuk oleh bola tersebut. Lalu, matanya berubah. Melalui penjelajahan indera ketuhanan, dia memang melihat sebuah sosok. Tepat ke arah yang ditunjukkan oleh bola, dan bukan di belakang pohon, berdiri saja di pinggir jalan. Itu memang sesosok manusia, berjubah, kepala tertunduk, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun kalau dilihat dari bodinya, terlihat sangat tipis dan tipis. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Area ini,
kesadaran spiritualku seharusnya sudah dipindai sebelumnya, kenapa aku tidak menemukan sosok ini? Hati Fang Yu sedikit bergetar, mungkinkah saat itu, sosok ini belum muncul, setelah kita mendekat? Memikirkan hal ini, mata Fang Yu sangat menakjubkan. Dia mengusap kepala bola dan berkata, saya akan pergi ke sana dan melihatnya. Saudaraku, aku takut. Xiao Qiu gemetar. Kalau begitu ikuti aku. Fang Yu berkata, tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Bola berhenti berbicara, hanya memeluk kaki Fang Yu erat-erat, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat Fang Yu mendekat, sosok ini tetap tidak bergerak, berdiri di tempat seperti patung. Dan dia sendiri tidak mengeluarkan sedikit pun aura abnormal. Itu tidak terlihat seperti makhluk. Fang Yu dengan cepat berjalan di depan sosok ini, kurang dari setengah meter jauhnya. Seluruh bola bergetar, menutup mata rapat-rapat, dan tidak berani bernapas. Fang Yu menyipitkan matanya dan mengulurkan tangannya langsung ke sosok ini. Angka ini masih tidak bergerak. Menusuk, Fang Yu langsung meraih jubah di kepala sosok itu dan membukanya. Saat ini, sosok tersebut menampakkan wajah aslinya. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia sedikit terkejut. Itu bukan makhluk, itu adalah boneka yang terbuat dari cabang. Hanya memakai jubah, sekilas terlihat seperti sosok. Pantas saja terlihat begitu tipis dan kaku. Selain itu, konstruksi boneka ini juga sangat sederhana, hanya berstruktur dasar humanoid, bahkan tidak memiliki kepala. Apa ini? Kenapa muncul di tempat seperti itu, dan apa fungsinya? Fang Yu mengerutkan kening. Saudaraku, Xiao Qiu masih dalam ketakutan yang luar biasa, seluruh tubuhnya gemetar. Bola kecil, ini bodoh, jangan takut, kata Fang Yu. Contoh, bola membuka matanya sedikit dan menatap sosok di depannya. Kemudian, dia melihat rak kayu terbuka setelah Fang Yu merobek jubahnya. Ah, benar-benar bodoh. Bolanya sedikit linglung. Itu tiruan, tapi waktu dan lokasi kemunculannya sangat aneh. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Apalagi boneka ini hanya bisa dilihat dengan kesadaran ilahi, tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi Fang Yu benar-benar menyentuh boneka itu dengan tangannya, dan merobek jubah dari boneka itu. Dari sudut pandang ini, pemandangan yang terdeteksi oleh kesadaran ilahi itu nyata. Apakah pemandangan yang dilihat dengan mata telanjang itu salah? Ngomong-ngomong, Xiao Qiu. Fang Yu memandang Xiao Qiu dan bertanya, Xiao Qiu, apakah kamu melihat boneka ini langsung dengan mata telanjang? Ya, jawab Xiao Qiu. Kamu belum melepaskan kesadaran ilahimu. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya lagi. Kesadaran ilahi, aku tidak akan melakukannya. Xiao Qiu menjawab dengan mata besar terbuka lebar. Tidak akan. Dengan kata lain, apa yang dilihat Xiao Qiu dengan mata telanjangnya adalah apa yang dilihat Fang Yu dengan indera spiritualnya. Untuk menentukan ini, Fang Yu menunjuk ke sebuah pohon di depan. Saat dia melihatnya dengan mata telanjang, pohon itu bersinar dengan cahaya biru. Dengan kesadaran ilahi, pohon itu bersinar dengan cahaya hijau. Bola kecil, apa warna cahaya pohon ini sekarang? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik. Warnanya hijau. Bola menjawab, sepertinya benar. Pemandangan yang dilihat Xiao Qiu dengan mata telanjang adalah pemandangan yang sama yang kulihat dengan akal sehatku. Fang Yu melihat boneka di depannya dan berkata dalam hatinya, dengan kata lain, di hutan ini di dalam distrik, pemandangan yang saya lihat dengan kesadaran spiritual saya adalah pemandangan nyata, dan apa yang saya lihat dengan mata telanjang adalah palsu. Tetapi setelah sampai pada kesimpulan ini, Fang Yu tiba-tiba teringat pohon dengan buah emas yang dia lihat bersama Xiao Qiu tak lama setelah memasuki hutan. Saat itu Fang Yu melihat pohon itu dengan mata telanjang. Kalau dilihat secara kasat mata, pohonnya juga seharusnya tidak ada. Namun Xiao Qiu juga melihat pohon itu, dan keduanya memakan buah yang dihasilkan pohon itu. Apa yang terjadi? Apakah pohon itu benar atau salah? Fang Yu menggaruk kepalanya, pikirannya sedikit bingung. Tuan, kawasan hutan ini seharusnya menjadi dunia virtual dan kenyataan. Pada saat ini, suara tangis terdengar. Fang Yu sangat gembira. Yang paling dia sukai adalah momen ketika Li Huoyu dan tangisnya terbebas dari kebingungan. Apa itu domain nyata dan virtual? Fang Yu bertanya. Sama seperti domain tanpa batas yang Anda masukkan di Datian Chensing, itu milik domain khusus. Jihan Zizi menjawab, oleh karena itu, domain nyata virtual, seperti domain tanpa batas,
ada di seluruh domain. Hukum khusus tidak ada hubungannya dengan hukum dunia luar, realitas virtual dan realitas. Artinya, di bidang ini, ada dua sisi kebenaran dan kepalsuan. Fang Yu menyipitkan mata, sama seperti dua dunia yang telah saya jelajahi dengan mata telanjang dan indera spiritual. Mata telanjang itu kosong, kesadaran Tuhan dapat dipercaya. Itu salah, Guru. Realitas maya dalam domain realitas maya tidak berlawanan, juga tidak terbagi menjadi dua sisi. Air mata kriogenik berkata dengan tidak tergesa-gesa. Maksudnya itu apa? Fang Yu tercengang. Dalam dunia realitas maya, kebenaran dan kepalsuan sepenuhnya tercampur menjadi satu. Tear of Quality menjelaskan, yaitu, ada realitas dalam khayalan, dan ada kekosongan dalam realitas. Segala sesuatu yang Anda lihat ada di antara realitas dan khayalan, dan tidak ada kelengkapan. Benar atau sepenuhnya salah, segala sesuatu ada antara yang maya dan yang nyata, artinya, mata telanjang dan perasaan spiritual, kata Fang Yu dengan keterkejutan di dalam hatinya. Ya, Anda tidak dapat mendefinisikan realitas dan realitas dengan perbedaan antara mata telanjang dan indera ketuhanan. Ada juga hal nyata yang dilihat dengan mata telanjang, dan ada juga hal palsu yang dilihat dengan kesadaran ilahi. Kriogenik terus melanjutkan, terlebih lagi, kenyataan seperti ini tidak statis, namun selalu berubah. Sangat aneh. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu gunakan mata jalan dan hukum penampakan, haruskah kamu bisa melihat yang benar dan yang salah? Tuan, Anda masih belum mengerti. Segala sesuatu di dunia maya dan kenyataan bukanlah penyamaran, melainkan antara dunia maya dan dunia nyata. Chiling terus berkata, dengan kata lain, berada di antara yang maya dan yang nyata adalah yang paling mendasar. Bahkan jika Anda menggunakan mata jalan besar dan hukum penampakan, Anda tidak dapat membedakan mana yang maya dan mana yang nyata. Artinya, apa yang saya lihat dengan indera spiritual dan mata telanjang adalah pemandangan nyata di depan saya, kata Fang Yu. Itu semua adalah adegan antara dunia maya dan kenyataan, tidak tetap. Jawab air mata dingin menangis. Saya sedikit bingung dengan apa yang Anda katakan, kata Fang Yu sambil menggaruk dahinya. Ini wajar, Guru. Saat berada di dunia logika normal, batas antara maya dan nyata sangat jelas. Saat memasuki dunia maya dan nyata, batas antara maya dan nyata menghilang, asalkan itu makhluk normal, akan terasa sangat aneh dan tidak nyaman, dan sulit untuk memahami hukum antara yang maya dan yang nyata. Crying terus berkata, ini sangat berbeda dari dunia normal dan juga merupakan karakteristik dari bidang khusus. Bagaimana bidang khusus ini muncul? Siapa yang menciptakannya atau terjadi secara alami? Fang Yu bertanya. Beberapa merupakan produk hukum alam, dan beberapa lainnya diciptakan dan sulit untuk didefinisikan. Tear of Quality menjawab, tetapi saya menyarankan agar sang master tidak terlalu terjerat dalam dunia maya dan kenyataan di dunia maya ini. Tetapi Anda juga harus memperhatikan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan, jika tidak maka akan mudah untuk tersesat di dalamnya. Aku agak bingung dengan apa yang kamu katakan sekarang, kata Fang Yu. Ini air mata yang sangat dingin. Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Li Huoyu mendengus dan berbicara. Apakah Anda memiliki pernyataan yang ringkas dan mudah dipahami? Fang Yu bertanya. Sederhana sekali, karena ini antara yang asli dan yang salah. Artinya semua yang kamu lihat tidak sepenuhnya benar, jadi anggap saja itu palsu. Li Huoyu berkata dengan tidak setuju, setidaknya dengan cara ini dijamin tidak akan menderita. Kamu menyesatkan Tuan, nada tangisannya sedingin es. Itu lebih baik daripada kamu banyak bicara di sana, tapi tidak mengerti sepatah kata pun. Li Huoyu mencibir, tidak apa-apa, kalian istirahat sebentar, aku akan menjelajahinya perlahan, kata Fang Yu tak berdaya. Saudaraku, meskipun itu boneka, aku masih merasa tidak enak. Xiao Qiu menatap boneka di depannya. Semakin dia melihatnya, punggungnya menjadi semakin cerah, dan dia memeluk paha Fang Yu lagi. Takut, lalu bongkar. Fang Yu mengulurkan tangannya, menarik rak kayu yang berdiri di depannya, lalu mematahkannya di tangannya. Brengsek, setelah cabang abu-abu kehitaman putus, semburan udara hitam keluar. Namun ki hitam ini sendiri tidak mengandung aura khusus. Hal ini membuat Fang Yu mengerutkan kening. Antara yang maya dan yang nyata, antara yang maya dan yang nyata. Mungkin cabang ini nyata, tetapi energi hitam yang dipancarkannya salah. Penjelasan ini nampaknya masuk akal.
Fang Yu menatap dahan itu, tetapi tidak mengerti alasannya, jadi dia membuang dahan itu. Xiao Qiu, kami terus bergerak maju, tapi di jalan, harap diingat lagi, mayat apa yang dicari tuanmu ketika kamu datang ke sini bersamamu. Fang Yu berjongkok dan meletakkan tangannya di bahu Xiao Qiu, katanya dengan sungguh-sungguh. Setelah mengetahui bahwa tempat ini adalah alam nyata dan maya, ia menjadi semakin penasaran dengan tujuan Yuan Shi Zizun memasuki tempat ini dengan bola kecil saat itu. Temukan mayat. Mengapa Anda menemukan mayat? Apa identitas mayat itu? Jawaban atas dua pertanyaan ini sangat penting. Jika bola bisa ditarik kembali, itu akan sangat membantu Fang Yu. Mungkin bahkan alasan mengapa Tuhan muncul di sini saat itu, serta identitas sebenarnya dari Han Miaoyi, dan naga kuno dengan lampu merah. Semua jawabannya ada dalam ingatan Xiao Qiu. Menghadapi kata-kata serius Fang Yu, Xiao Qiu menggembungkan mulutnya, menyentuh dahinya, dan berkata, aku akan mencoba yang terbaik. Boom! Fang Yu hendak melanjutkan mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar suara gemuruh dari dalam hutan. Raungan ini tidak nyaring, pasti datang dari posisi yang sangat dalam. Mata Fang Yu menyusut, dan dia segera berdiri dan melihat ke dalam hutan. Di dalam dunia realitas maya ini, memang ada makhluk lain. Bola kecil, selanjutnya kita harus mempercepat, aku akan berjalan di belakangmu. Kata Fang Yu. Ya, mata bola kecil berbinar. Fang Yu berjongkok dan membiarkan bola naik ke punggungnya. Kemudian, dengan bola di punggungnya, dia dengan cepat berlari menuju kedalaman hutan. Pada saat ini, sebidang tanah datar tiba-tiba muncul di kedalaman hutan, dan tidak ada pohon raksasa yang menjulang tinggi yang terlihat di sekitarnya. Di tanah datar terdapat sumber mata air. Mata air ini berbeda dengan mata air biasa, menunjukkan warna merah tua, seperti air darah magma. Sebuah tanah datar muncul di kedalaman hutan dan terdapat mata air merah besar, yang terlihat sangat aneh. Saat ini, di atas Pegas, dua gaya saling berhadapan. Kedua belah pihak adalah tim yang terdiri dari 10 anggota, dengan jumlah yang sama. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam seragam dan menutupi wajahnya, mata serta pupilnya yang terbuka menunjukkan warna merah tua. Di sisi lain, tidak ada pakaian seragam, tetapi coraknya semua berlapis bulu binatang, badan masing-masing lebih kuat dari yang lain, dan tingginya sebagian besar sekitar 2 atau 3 meter. Mereka tidak menggunakan alat apapun untuk menutupi wajah mereka, tetapi menunjukkan wajah yang galak. Sekilas terlihat seperti kera, dengan bulu lebat di wajahnya, dan warnanya cenderung coklat kehitaman. Jika bukan karena mereka melayang di udara, mereka akan terlihat seperti sekelompok kera. Pada saat ini, kekuatan kedua belah pihak saling berhadapan di udara, dan momentumnya cukup dahsyat. Bunyi letupan sebelumnya merupakan bunyi yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak secara bersamaan. Dan di bawah kedua sisinya, di atas mata air, ada daun teratai yang bersinar terang. Kami menemukan daun pola dewa ini terlebih dahulu, dan Anda akan mengambilnya segera setelah Anda tiba. Apakah Anda benar-benar menganggap kawasan hutan ini sebagai halaman belakang Ciliu? Pemimpin, Apeman, berbicara dengan nada rendah dan suara seperti Hong Song. Di sisi lain, biksu yang dipimpin oleh jubah hitam berbicara dengan dingin, sebelum Anda datang ke sini, kami telah mengunci posisi daun pola dewa ini dengan senjata ajaib. Daun pola dewa ini secara alami seharusnya menjadi milik kita. Klan Ciliumu memiliki nada yang besar, lalu lakukanlah dan lihat siapa pemiliknya. Salah satu kelompok, manusia kera, meraung. Jangan selalu mengutarakan suku bangsa, suku aslimu tidak lebih baik dari suku Ciliu kami. Kata kultivator suku Ciliu dengan dingin. Kalau begitu, cobalah. Anggota klan asli marah, dan aura pembunuh muncul. Ledakan. Saat ini, suasana kembali turun ke titik beku dan menjadi mencekam. Kekuatan dari klan Ciliu dan klan asli tidak mau menyerahkan daun pola dewa yang telah membutuhkan banyak usaha untuk menemukannya. Pertarungan sudah diambang. Ledakan. Klan asli memimpin di sini, dan serangannya sangat sengit, hanya untuk merenggut nyawa para biksu klan Ciliu di depannya. Para biksu Ciliu yang berseragam jubah hitam juga segera bubar, menggunakan postur tubuh yang fleksibel untuk menghindari serangan kekerasan dari biksu asli. Bang, bang, boom. Semburan suara keras terdengar di atas mata air. Mata air di bawahnya berjatuhan. Tapi apa yang disebut daun pola ilahi tetap tidak bergerak, tetap di tempatnya sepanjang waktu. Bunuh semua suku Ciliu ini,
kita harus berhasil dalam daun pola dewa. Sekte kita saat ini kekurangan daun pola dewa untuk menerobos alam. Biksu yang dipimpin oleh kekuatan klan asli mengirimkan suara ke banyak bawahannya. Ya, sekelompok pria menyerang dengan lebih ganas. Di sisi lain, pasukan klan Ciliu telah menanganinya dengan cukup baik. Jangan berkelahi dengan mereka, cari kesempatan untuk mengambil daun pola dewa, lalu kita akan pergi dari sini, tidak perlu bertarung dengan mereka sampai kamu mati. Pemimpin kekuatan klan Ciliu sangat bijaksana. Bum-bum, suara itu mengguncang langit. Anggota pengaruh suku Ciliu semuanya sesuai dengan permintaan pemimpinnya, terus-menerus berusaha menghilangkan daun berpola dewa di mata air. Namun, para biksu dari suku asli tidak memberi mereka kesempatan sama sekali, dan serangan itu seperti badai dan tidak pernah berhenti. Dalam proses ini, konsumsi kedua belah pihak sangat besar. Mereka semua adalah elit yang dikirim oleh klan atau klan untuk menemukan pola dewa, dan perbedaan kekuatannya tidak besar. Oleh karena itu, jika pertarungan mematikan ini terus berlanjut, kedua belah pihak hanya akan kalah, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Berhenti, kita tidak harus bertarung seperti ini, jika tidak, suara keras seperti itu akan mengantarkan pasukan pihak ketiga, dan kemudian pasukan pihak ketiga akan mendapat keuntungan. Teriak biksu yang dipimpin oleh klan Ciliu. Jangan perhatikan mereka, mereka hampir tidak bisa bertahan, terus serang. Teriak pemimpin klan asli. Sial, ras asli ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Biksu yang dipimpin oleh suku Ciliu mengatupkan giginya dan mengutuk, dan hanya bisa terus melawan kekuatan suku asli. Bum-bum-bum, mata air terus berjatuhan. Berbagai kekuatan dan kekuatan sihir menyebar ke sekeliling, menderu kemana-mana. Untungnya, ini adalah lahan datar yang luas, jika tidak banyak pohon yang akan terkena dampak dan tumbang. Desir, desir, desir. Pada saat ini, Fang Yu sedang melaju kencang di sepanjang jalan. Dia mendengar semburan suara datang dari depan, serta kekuatan dan energi sihir yang dilepaskan. Cukup sengit, jumlahnya banyak, ini harusnya pertarungan kelompok, kata Fang Yu. Mengapa orang-orang di sini sangat mudah tersinggung dan selalu suka berkelahi? Berkelahi itu sangat buruk. Bola kecil yang tergeletak di punggung Fang Yu bergumam pelan. Memang pertarungannya tidak bagus. Fang Yu berkata dengan keyakinan mendalam. Tapi saudaraku, kamu juga suka berkelahi, kata Xiao Qiu lemah. Petik 2 petik 2. Fang Yu terdiam beberapa saat, dan berkata, Xiao Qiu, aku harus mengklarifikasi ini. Bukannya aku suka berkelahi, itu karena banyak orang yang suka dikalahkan olehku. Orang yang mengenalku ketahuilah bahwa saya tidak pernah menganjurkan kekerasan. Petik 2 Saudaraku, kamu berbicara omong kosong, siapa yang ingin dipukuli? Xiao Qiu mengerutkan kening. Hanya banyak orang, ini dia. Fang Yu ingin berbicara lebih lama, tetapi ketika dia melihat tanah datar besar di depannya, matanya sedikit berubah. Bola menutup mulutnya dengan patuh, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ada hutan di sekelilingnya, tapi tiba-tiba tidak ada pohon di depannya, dan itu menjadi tanah datar yang luas. Ini pasti ilusi dan nyata. Fang Yu turun dari udara dan mendarat di tanah. Bum-bum-bum. Saat ini, dia sudah bisa melihat mata air merah di kejauhan. Ada juga dua kekuatan yang berebut mata air. Apa yang mereka perjuangkan? Fang Yu menyipitkan mata, menajamkan telinganya, dan mendengarkan dengan cermat deru kedua kekuatan saat mereka bertarung satu sama lain. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan bunga tersembunyi untuk membuat dirinya dan bolanya tidak terlihat bersama-sama, lalu bergerak maju. Hentikan, jika kita terus bertarung seperti ini, kita bahkan mungkin akan menarik binatang aneh kuno di kawasan hutan ini. Saat itu, kita berdua tidak akan beruntung. Selama pertempuran, kultivator yang dipimpin oleh pasukan klan Ciliu menjadi semakin marah dan meraung. Dia menemukan bahwa orang-orang dari ras asli ini benar-benar tidak punya pikiran, mengetahui bahwa tidak akan ada hasil dalam pertarungan seperti itu, tetapi mereka gila dan menyerang secara umum. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Mengapa harus berjuang sampai titik ini? Jangan dengarkan dia, mereka takut, mereka tidak akan mampu lagi mendukungnya, teruslah menyerang. Pemimpin kekuatan klan asli meraung keras. Ledakan, pada saat ini, 10 anggota kekuatan klan asli menjadi lebih kuat dan serangan mereka menjadi lebih ganas. Sial, kenapa aku bertemu anjing-anjing gila ini? Pemimpin suku Ciliu tidak bisa menahan kutukan.
Saat ini, dia bahkan ingin melepaskan Shen Wenyai. Meski sulit menemukan kelopak seperti itu, tapi tidak mungkin. Kawasan hutan ini sangat berbahaya. Jika monster yang ada di zaman kuno benar-benar tertarik, mereka akan benar-benar tamat. Dengar, yang kamu inginkan adalah daun pola dewa, kami sekarang bersedia memberimu daun pola dewa, kamu segera mengambilnya, lalu, pergi, kami tidak ingin bertemu denganmu lagi. Pemimpin klan Ciliu dengan kuat menahannya. Dia berkata dengan keras tanpa rasa dendam di hatinya. Dia tidak berpikir dia akan lebih lemah dari pihak lain. Tapi dia berpikir lebih jangka panjang, dia takut jika dia terus berjuang akan membawa bencana. Singkatnya, tidak perlu mendapat masalah dengan sekelompok orang gila. Hahaha, kamu benar-benar tidak tahan lagi, saudara-saudara, terus serang dan kalahkan dewa-dewa lunak dari kelompok klan Ciliu mereka. Kami tidak hanya akan mengambil para dewa, tetapi juga melakukan eksploitasi militer. Pemimpin itu tertawa. Mendengar kata-kata ini, 10 pembudidaya di sisi klan Ciliu, hampir semuanya muntah darah. Ini adalah tendangan hidung. Tidak ada akhir. Kalau begitu, bunuh mereka. Bunuh mereka semua. Pemimpin suku Ciliu menjadi marah dan berkata dengan niat membunuh. Ya, bunuh. Kesembilan anggota itu meraung bersama, menghembuskan nafas yang lebih kuat. Ternyata mereka memperebutkan daun pola dewa, apa itu? Fang Yu membawa bola dan menyentuhnya sepenuhnya, dan segera sampai ke mata air. Daun pola ilahi yang bersinar dengan cahaya juga memasuki bidang penglihatan. Bum-bum, udara bertiup kencang. Orang-orang ini tidak lemah dalam budidaya. Mereka semua berada di atas dan di bawah bumi. Fang Yu melirik kedua belah pihak yang bertarung di udara, dan menyipitkan mata. Lagi pula, mereka harus berasal dari dua kelompok etnis yang berbeda, tidak peduli apakah itu aura atau pertunjukan. Hukumnya sangat berbeda. Melihat kedua sisi dalam pertempuran, Fang Yu tidak terlalu memikirkannya, dan langsung maju dan mengambil daun pola berdarah di permukaan pegas. Bum-bum-bum, kedua kekuatan di langit masih bertarung dengan panik, dan mereka tidak menemukan bahwa daun pola dewa yang mereka lawan dengan putus asa telah jatuh ke tangan Fang Yu. Fang Yu memandangi kedua pihak yang bertarung di langit, berpikir sejenak, dan memulihkan sosoknya, hanya berdiri di atas mata air. Maaf, apa gunanya benda ini? Fang Yu mengangkat daun pola dewa dan bertanya. Suara yang tiba-tiba menyebabkan kedua belah pihak yang bertarung di langit tiba-tiba berhenti. Tinggalkan dia sendiri, bunuh dulu biksu klan Ciliu ini. Teruslah berjuang, jangan berhenti. Pada saat ini, salah satu anggota pasukan klan asli berteriak. Dia berteriak demikian, dan anggota lain yang telah membunuh mata merah juga pulih, dan terus menyerang kelompok pembudidaya klan Ciliu. Suku Ciliu hanya bisa terus menantang. Bum-bum, pertempuran berlanjut, dan hembusan angin menyapu. Di atas permukaan pegas, hanya Fang Yu dan bola kecil yang tergeletak di punggungnya, kacau tertiup angin. Bum-bum-bum, langit masih penuh semangat, dan dia tidak peduli dengan Fang Yu, yang tiba-tiba muncul dan mengambil daun berpola dewa. Hal ini membuat Fang Yu sedikit bingung. Kedua kekuatan ini telah dipukuli dengan hidung hitam dan wajah bengkak. Bukankah karena Shen Wenyai? Bola kecil, sepertinya kita diabaikan, kata Fang Yu. Saudaraku, mereka sepertinya lebih suka berkelahi daripada kamu, kata Xiao Qiu. Itu benar. Fang Yu memandangi dua kelompok yang bertarung di langit dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini selama bertahun-tahun. Berdasarkan teriakan kedua pihak ini, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa mereka sedang memperebutkan daun pola dewa. Tapi memukulnya, sepertinya mengenai kepala, bahkan tidak peduli dengan Shen Wenyai. Kedua orang ini seharusnya berasal dari dua kelompok etnis yang berbeda. Mungkinkah Yuan dan Ciliu yang berada di persimpangan? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka bermain sangat sengit, kata Xiao Qiu. Tidak perlu terburu-buru, kata Fang Yu sambil menatap Shen Wenyai di tangannya. Daun berpola dewa itu seperti bunga teratai, menampakkan warna hijau, namun permukaannya ditutupi garis-garis rumit. Garis-garis ini sangat rumit, dengan pita samar berkedip-kedip di dalam garis, memancarkan semburan aura khusus. Fang Yu merasa dia belum pernah melihat daun seperti itu untuk pertama kalinya. Ngomong-ngomong, saat itu, di 8 sekte ilahi tersegel Datian Chensing, di Gua Kaisar Chen itu, daun serupa sepertinya telah ditemukan. Pada saat itu,
Saya bertanya-tanya jenis daun apa itu. Mungkinkah itu daun pola dewa? Yu mengerutkan kening dan mengingatnya dengan hati-hati. Daun yang ditemukan di awal juga ditutupi garis. Tapi sulit untuk mengatakan apakah itu Senwonyai. Bagaimanapun, ia telah melintasi sebuah pesawat, dan jaraknya sangat jauh, dan perbedaan spesiesnya pasti sangat besar. Dan penggunaan pedang semacam itu oleh Di Chen sepertinya adalah untuk bermeditasi pada pedang itu untuk mengolahnya. Apakah peran Senwonyai akan sama? Memikirkan hal ini, Fang Yu menjadi semakin penasaran dengan daun pola dewa yang bersinar di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Mereka tidak tahan lagi, bunuh mereka semua. Teriak pemimpin klan asli. Kami tidak akan kalah dari kelompok anjing gila tanpa otak ini. Pemimpin klan Ciliu juga meraung dengan ki dan darah. Bum bum bum. Segala jenis hukum dapat bereaksi terhadap ledakan dan melepaskan kekuatan abadi, menyebabkan semburan ledakan di langit dengan suara yang keras. Cahaya warna-warni terus berkedip-kedip, membuat Anda sulit membuka mata. Para biksu dari suku asli jelas lebih baik dalam pertarungan fisik jarak dekat. Biksu klan Ciliu memiliki keterampilan tubuh yang lincah, terus-menerus menggunakannya untuk menghindari serangan klan asli, dan pada saat yang sama menggunakan teknik misterius untuk melakukan serangan balik. Saat ini kedua kubu sedang bertarung, nyatanya masih sulit dibedakan, tidak ada yang bisa menempati keunggulan absolut, hanya memakan kekuatan fisik dan tenaga. Hei, izinkan saya bertanya lagi, siapa yang bisa memberitahu saya apa fungsi daun pola dewa? Di atas mata air, Fang Yu menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suara lagi. Bum bum, tapi kali ini, kedua kekuatan itu bahkan lebih membingungkan, dan mereka bahkan tidak mengalami penundaan setengah detik. Mereka masih berkelahi satu sama lain, mematikan mata mereka. Yah, aku hanya bisa membujukku. Kalau tidak, tidak ada yang akan menjawab pertanyaanku. Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Boom, boom, boom." Pertempuran di langit terus berlanjut, tidak peduli apakah itu kekuatan klan Ciliu atau kekuatan klan asli, tidak ada yang akan mundur untuk sementara waktu. Pada saat ini, aura pedang yang ganas naik ke langit. Ledakan, cahaya pedang itu seperti cahaya pelangi, membelah dunia. Lalu, tebaslah dengan pedang. Boom, suara keras, cahaya pedang jatuh dari langit, dan sasarannya adalah kekuatan klan Ciliu yang gemetar dan kekuatan klan asli. Merasakan aura menakutkan ini melanda, para biksu dari kedua kekuatan itu terkejut dan berseru. Minggir, menghindar, menghindar, boom, cahaya pedang jatuh ke permukaan mata air, dan langsung membagi mata air menjadi dua. Banglong, mata air merah tua itu memercik ke udara dan dengan cepat menguap. Dan kekuatan suku Ciliu dan suku asli yang bertempur di udara juga diledakkan oleh aura pedang yang tiba-tiba ini dan terbang ke dua arah. Kebanyakan dari mereka mengalami luka parah, muntah darah, dan tulang patah. Bum-bum, setelah itu, sekelompok sosok menghantam tanah di luar mata air, meledakkan lubang besar. Atau langsung dihantamkan ke mata air merah sambil memercikkan banyak mata air. Energi pedang perlahan menghilang, hanya menyisakan sesosok tubuh di udara. Itu adalah Fang Yu, dan bolanya tergeletak di punggungnya. Kali ini, jauh lebih bersih. Xiao Qiu, apakah kamu melihatnya? Bukankah maksudku aku selalu menentang kekerasan dan mencintai perdamaian? Lihat aku, dan aku berhasil membujuknya untuk bertarung lagi. Fang Yu menoleh dan berkata pada Xiao Qiu. Xiao Qiu berkerut saat dia melihat mata air merah yang dipotong menjadi selokan di bawah. Sepertinya kakakku, benar-benar berhasil membujuknya. Tapi bagaimana rasanya ada yang tidak beres? Para penggarap suku Ciliu yang dibujuk secara paksa oleh Fang Yu, serta para biksu dari suku asli, merengek dan mendengus, dan bangkit dari tempat mereka mendarat. Saat ini, mereka melihat Fang Yu berdiri tinggi di langit, dengan mata terkejut dan hati terkejut. Yah, semuanya, dunia ini sangat indah. Kamu tidak perlu terlalu mudah tersinggung. Fang Yu menggunakan akal sehatnya untuk memperkuat suara dan tersenyum. Sekarang, mari kita duduk dengan tenang dan mengobrol. Setelah berbicara, dia mengeluarkan daun pola dewa dan bertanya, siapa yang bisa memberitahuku apa fungsi daun pola dewa ini? Mengapa kamu berkelahi? Pada saat ini, kekuatan klan Ciliu dan kekuatan klan asli telah terbangun. Melihat Fang Yu dan daun pola dewa di tangan Fang Yu, mereka benar-benar terjaga. Mereka bertarung hidup-hidup dan membunuh,
dan pada akhirnya mereka malah mengabaikan daun pola dewa, sehingga daun pola dewa jatuh ke tangan pihak ketiga. Brengsek, ini semua adalah ras primitif yang tidak punya pikiran. Biksu suku Ciliu mengertakkan gigi karena marah, geram. Di sisi lain, kekuatan klan asli juga sangat marah. Mereka berani bertarung untuk waktu yang lama dan mereka berjuang tanpa hasil. Senwenye semuanya telah jatuh ke tangan orang lain, mereka masih berjuang, untuk apa? Setelah bangun, kekuatan di kedua sisi marah atas dorongan hati dan kebodohan. Mereka, jangan diam, jika kamu tidak menjawab pertanyaanku, aku akan membuat pedang lagi. Nada bicara Fang Yu menjadi dingin. Suara niat membunuh menyebabkan kekuatan klan Ciliu dan kekuatan klan asli melompat ke dalam hati mereka. Pada saat ini, kekuatan pedang barusan membuat mereka semua ketakutan untuk sementara waktu. Jika dipotong langsung akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu terbang. Pria kurus di depannya, kekuatannya tak terduga. Apa identitasnya? Sekarang mereka semua telah memasuki kawasan hutan ini, mengapa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Senwenye? Saya akan menghitung selama 3 detik. Jika Anda belum menjawab pertanyaan saya akan membunuh Anda semua. Fang Yu memegang pedang giok putih di tangan kanannya dan berkata dengan suara dingin. 3-2, setelah 2 hitungan mundur berturut-turut, pemimpin pasukan klan Ciliu memimpin untuk bereaksi. Fungsi daun pola dewa adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum. Kata pemimpin klan Ciliu, mempromosikan pemahaman hukum, hukum apa? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Itu adalah hukum benua Yunyu. Kata pemimpin klan Ciliu. Mendengar jawaban ini, mata Fang Yu sedikit bergerak. Bukankah ini hukum dunia yang disebut air mata dingin? Hanya mereka yang berada di atas makhluk abadi surgawi yang dapat mulai memahami hukum dunia, dan orang-orang ini hanya memiliki kekuatan di sekitar makhluk abadi duniawi. Artinya, mereka datang untuk memenangkan daun pola dewa, itu seharusnya untuk atasan mereka. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Untuk mengkonfirmasi spekulasi ini, Fang Yu bertanya langsung, kamu memenangkan daun pola dewa, apakah kamu akan memberikannya kepada yang kuat di atasmu? Kami di sini untuk sekte. Selama kami memenangkan daun pola dewa, kami dapat membantu sekte tersebut menerobos dunia. Pemimpin kekuatan klan asli mulai berbicara. Saat ini, dia telah berdiri, dan luka fisiknya hampir pulih. Namun, kekalahan dalam pertempuran sebelumnya dengan pasukan klan Ciliu tidak mudah untuk dipulihkan. Sektemu seharusnya berada di alam surgawi abadi, kan? Fang Yu bertanya. Ya, saya berasal dari pembuluh darah Yang Yuan, dan sekte saya adalah putra He Yuan dari salah satu dari 4 penguasa pembuluh darah dari klan asli. Pemimpin kekuatan klan asli berkata dengan bangga. Tuan Mai, He Yuanzi. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Saya berasal dari dinasti tertinggi klan Ciliu, dan tuanku adalah salah satu kaisar kedua dari klan Ciliu, Qi Tianhuang. Kekuatan klan Ciliu tidak mau kalah, dan menyatakan dirinya sebagai keluarganya. Mendengar perkenalan diri kedua belah pihak, Fang Yu tahu di dalam hatinya bahwa kedua kekuatan ini tidaklah kecil. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah anggota inti dari 2 kelompok etnis besar Yuan dan Ciliu, bukan prajurit udang dan jenderal kepiting. Namun di kawasan hutan ini, identitas mereka sama sekali tidak penting. Saya sudah melaporkan rumahnya, dari mana asal Anda? Pada saat ini, pemimpin kekuatan klan asli bertanya. Saya berasal dari ras manusia, nama saya Fang Yu. Fang Yu tersenyum. Begitu ucapan ini keluar, apakah itu kekuatan klan Ciliu atau kekuatan klan asli, ekspresi mereka berubah. Teran. Ini adalah satu-satunya kelompok etnis kelas 10. Bagaimana sekelompok orang seperti itu bisa tampil sebagai orang yang begitu kuat, dan bahkan lari ke kawasan hutan ini? Aku tahu apa yang kamu pikirkan, aku tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu hanya perlu tahu bahwa pria di depanmu bisa membunuhmu kapan saja, itu sudah cukup. Fang Yu berkata, mengenai statusmu, di hadapanku itu tidak akan berhasil. Kata-kata ini mengubah ekspresi 2 kekuatan lainnya lagi. Terlalu sombong. Seorang biksu, manusia berani mengancam mereka seperti ini. Kami berasal dari pembuluh darah Yang Yuan, kamu tidak dapat mengambilnya, pemimpin klan asli meraung. Diam, ucapkan satu kata lagi, dan aku akan memenggal kepalamu. Fang Yu menoleh dan mengulurkan pedangnya. Bila Excalibur giok putih bersinar dengan cahaya dingin,
melepaskan semburan niat membunuh yang mengerikan. Hati pemimpin suku asli kaget dan langsung tutup mulut. Kamu bisa menemukan tempat ini. Sepertinya kamu familiar dengan kawasan hutan ini. Fang Yu berkata dengan ringan, mulai sekarang, saya meminta Anda untuk memimpin saya di depan. Saya ingin masuk lebih dalam ke kawasan hutan. Ini adalah perintah yang tidak dapat ditolak. Pemimpin klan Ciliu dan pemimpin klan asli saling pandang. Ada keheranan dan kebingungan di mata kedua belah pihak. Mata pemimpin suku Ciliu semakin marah. Dia sudah mengantisipasi situasi ini sejak lama. Pertarungan antara kedua belah pihak telah menyebabkan pergerakan besar, dan pasti akan menarik pihak ketiga. Dan sekarang, situasi ini benar-benar terjadi, dan orang yang datang masihlah seorang biksu manusia. Tetapi biksu ini sangat kuat dan perkasa, mengambil daun pola dewa, dan meminta mereka untuk memimpin. Tapi sekarang, siapa yang berani menolak? Aura menakutkan yang dilepaskan oleh pedang Dewa Giok Putih di tangan Fang Yu membuat mereka tidak berani melawan. Menurutku betapapun bodohnya kamu tidak akan membuat lelucon tentang hidupmu, kan? Fang Yu mengamati kedua sisi dan bertanya. Ada keheningan di kedua sisi. Seperempat jam kemudian, kekuatan klan Ciliu, kekuatan klan asli, total 20 anggota, 18 di antaranya membuka jalan di depan, dan pemimpin kedua kekuatan mengikuti Fang Yu untuk menjawab pertanyaan. Bola telah kembali ke tanah dan berjalan di belakang Fang Yu. Dia tidak merasa aman atas pertumbuhan tim yang tiba-tiba. Karena biksu dari suku asli bertubuh besar dan tampak menakutkan. Namun biksu dari suku Ciliu menutupi wajahnya, dan pupil matanya masih bersinar dengan cahaya merah tua, yang sangat suram dan menakutkan. Singkatnya, Xiao Qiu tidak menyukai orang-orang aneh ini. Dalam pertukaran sebelumnya, Fang Yu mengetahui bahwa pemimpin klan Ciliu adalah Zedan, dan pemimpin klan asli adalah Hou Wu. Kamu memasuki kawasan hutan ini hanya untuk menemukan daun berpola dewa. Fang Yu bertanya. Ya, jawab Zesan. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa pasti ada daun berpola dewa di dalamnya? Fang Yu bertanya lagi. Selama peninggalannya cukup selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan, keberadaan daun berpola dewa selalu dapat ditemukan, karena daun berpola dewa itu sendiri merupakan produk hukum. Zesan menjawab, Yang Mulia ingin menerobos alam, marilah kita orang-orang beriman pergi ke wilayah masing-masing. Carilah daun berpola dewa di mana-mana, dan pasti ada daun berpola dewa di kawasan hutan ini, tapi sulit ditemukan. Itukah sebabnya kamu bertengkar? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Kami menemukan daun pola dewa terlebih dahulu, dan kelompok suku Ciliu ini ingin mengambilnya, tentu saja kami tidak yakin. Hou Wu mengertakkan gigi di sisi yang lain. Saya sudah mengatakan bahwa kami telah memposisikan Shen Wenye melalui senjata ajaib, dan mencapai mata air merah hampir pada waktu yang sama dengan Anda. Ze bermata satu dengan dingin, katanya. Kotoran, Hou Wu berkata dengan marah. Oke, tidak masalah sama sekali, tidak masalah siapa yang lebih dulu, yang penting siapa yang tinju lebih besar. Fang Yu melirik keduanya dan berkata dengan ringan, aku di sini yang terakhir, bukankah daun pola dewa ada di tanganku? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Zesan dan Hou Wu berubah, dan mereka segera tutup mulut. Pikiran tentang mereka berjuang begitu keras. Hingga langit menjadi redup, matahari dan bulan menjadi kusam, itu untuk Shen Wenye. Akibatnya, daun pola dewa tidak hanya jatuh ke tangan Fang Yu, tetapi sekarang mereka harus memimpin sekelompok bawahan untuk membuka jalan bagi Fang Yu. Mereka begitu tercekik hingga hampir muntah darah. Haruskah kamu berada di kawasan hutan ini beberapa kali sebelumnya? Fang Yu bertanya. Aku sudah masuk 2 kali sebelumnya, tapi aku belum menyadarinya 2 kali sebelumnya, jawab Zesan. Saya sudah ke sini 5 kali, baru kali ini saya menemukan Shen Wenye. Jawab Hou Wu. Setiap kali kamu masuk ke sini, pemandangan di dalam harus benar-benar berbeda. Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Itu benar. Ze mengangguk dan berkata, ini adalah bagian aneh dari tempat ini, jadi setiap kali kita memiliki kesempatan yang sesuai, dan kita tidak dapat menjalani seluruh perjalanan, apalagi mengenali jalannya, setiap kali itu adalah waktu yang lama. Cari tanpa tujuan. Jadi, Fang Yu mengerutkan kening. Kekhasan domain virtual dan domain nyata memang akan menimbulkan banyak masalah. Tidak peduli berapa kali Anda masuk, Anda tidak dapat mengenali jalannya. Karena setiap saya masuk, pemandangannya berbeda dari yang terakhir kali.
Sebenarnya pemandangannya tidak berbeda setiap kali Anda masuk, bahkan setiap kali Anda menoleh, pemandangannya akan menjadi berbeda. Tangisan air mata terdengar lagi, inilah inti dari dunia nyata dan dunia maya. Fang Yu sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan domain nyata dan virtual. Terlepas dari apakah adegan di sini benar atau salah, selama tidak mempengaruhi tujuannya, dia tidak perlu peduli. Dia masuk ke sini, satu untuk mencari naga, dan yang lainnya untuk menemukan petunjuk tentang Tuan Ilahi. Hal lainnya adalah apa yang dikatakan Xiao Qiu, mayat Yuan Shizizun datang saat itu dan ingin menemukannya. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Bisakah sehelai daun pola dewa membantu Tianxian menerobos dunia? Fang Yu memandang Ze San dan bertanya lagi. Bukankah kamu, dewa? Zedan dan Hou Wu memandang Fang Yu bersama-sama dengan keterkejutan di mata mereka. Tianxian, tentu saja tidak, saya hanya dalam masa pemurnian Qi. Fang Yu menjawab dengan jujur. Masa pemurnian Qi. Mendengar jawaban ini, Ze San dan Hou Wu sama-sama tercengang. Mereka terlalu jauh dari alam ini, begitu jauhnya mereka hampir tidak dapat mengingat alam apa ini. Periode pemurnian Qi adalah bidang budidaya paling dasar. Fang Yu berkata, saya telah berlatih di dunia ini selama 5.000 tahun. Petik 2. Oh, itu dia, Ze hanya tertawa beberapa kali, matanya aneh. Dia tahu bahwa Fang Yu pasti berpura-pura menjadi misterius. Tampaknya jika Anda menempatkan ranah Anda sendiri ke tingkat yang lebih rendah dan menunjukkan kekuatan yang besar, Anda bisa mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Dia belum pernah bertemu pria seperti itu sebelumnya. Fang Yu menatap mata Zedan, dan dia mungkin bisa menebak pikirannya. Tapi dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Ze San. Bagaimanapun, dia mengatakan yang sebenarnya. Fang Yu, Tuan, Anda bilang Anda pernah ke dinasti Genji sebelumnya. Hou Wu bertanya sambil berjalan ke depan. Ya, jawab Fang Yu, itu adalah wilayah klan surgawi. Hou Wu berkata, apakah kamu tidak pernah menderita di sana? Tentu saja ada, tapi saya telah mengambil klan surgawi. Fang Yu berkata dengan ringan, sekarang, Raja Yuan, Raja dinasti Genji, adalah adikku. Yuan Wang, adik kecil. Hou Wu membuka matanya yang besar lebih lebar. Ya, Raja Yuan adalah adikku. Fang Yu mengangguk dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mengajakmu menemuinya lain kali. Hou Wu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, tidak, saya tidak bisa menginjakkan kaki begitu saja di wilayah orang lain, kalau tidak, saya akan dianggap sebagai deklarasi perang. Ngomong-ngomong, aku punya satu pertanyaan lagi untukmu. Kalian semua pernah memasuki kawasan hutan lebih dari satu kali sebelumnya. Pernahkah kalian bertemu dengan naga purba ketika kalian masuk ke sini beberapa kali sebelumnya? Atau, pernahkah kalian melihat naga tinggal di sini? Jejaknya di bawah. Fang Yu bertanya. Naga, Zedan dan Hou Wu memandang Fang Yu bersama-sama dengan keterkejutan di mata mereka. Jelas sekali, bahkan di benua Yunyu, naga jarang muncul. Naga sudah ada sejak lama, dan sulit melihatnya di hari kerja. Mungkinkah ada komodo yang hidup di kawasan hutan ini? Hou Wu bertanya dengan kaget. Ze San tidak berbicara, tapi dari matanya yang terkejut, Fang Yu juga tahu bahwa dia belum pernah melihat naga sebelumnya. Apakah kamu belum pernah melihat naga? Pernahkah kamu melihat mayat atau semacamnya? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Korps, masih banyak mayat, saya tidak tahu mayat seperti apa yang dibicarakan Tuan Fang. Hou Wu bertanya, apakah kamu melihat banyak mayat? Mayat apa itu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Sebagian besar adalah mayat berbagai makhluk asing. Mereka umumnya dibunuh oleh makhluk asing yang lebih kuat, hanya menyisakan sisa-sisanya. Kawasan hutan ini kelihatannya sepi, namun nyatanya kurang damai, dan banyak bahaya yang tidak diketahui. Misalnya, terakhir kali kami datang ke sini, kami hampir tidak bisa pergi. Hou Wuxin berkata dengan rasa takut yang masih ada. Oh, kalian adalah sekelompok makhluk surgawi bumi, meskipun tidak kuat, tidak dianggap lemah. Bahaya macam apa yang bisa melenyapkan seluruh pasukanmu? Fang Yu bertanya. Terakhir kali kami pergi jauh ke dalam hutan, kami juga ingin menemukan dedaunan berpola dewa, dan kami berakhir di rawa yang entah kenapa. Hou Wu berkata, kami tidak bertemu dengan binatang atau monster aneh apapun, tetapi ada hal-hal mengerikan di rawa itu. Kekuatan hisapnya seperti menelan kami.
Di tempat itu, kekuatan abadi tidak dapat dilepaskan, hanya kekuatan dari dagingnya dapat digunakan untuk melarikan diri. Untungnya, kami memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk mendukung kami keluar dari rawa, jika tidak, kami semua harus ditelan rawa. Berbahaya seperti itu. Jika kamu berubah menjadi klan Chiliu, kamu pasti akan mati. Berbicara tentang yang terakhir, Hou mau tidak mau menyakiti biksu suku Chiliu. Mata Ze dingin, dan dia berkata, kawasan hutan memang sangat berbahaya, dan kami telah menghadapi bahaya yang fatal. Tapi tidak seperti Anda yang melarikan diri dengan kekerasan, yang kami temui adalah orang asing yang kuat, binatang. Jenis apa binatang buas? Fang Yu bertanya. Kami tidak mengetahui populasi makhluk asing itu. Ia sangat kuat dan haus darah. Kami tidak memprovokasinya, jadi ia maju dan ingin membunuh kami. Ze berkata perlahan, kami mencoba bertarung dengan ia bertarung, tetapi efeknya sangat buruk. Setidaknya, kekuatan alam abadi bumi tidak dapat menimbulkan ancaman bagi makhluk asing itu. Pada akhirnya, kita tidak punya pilihan selain menggunakan keunggulan kuantitatif kita untuk melarikan diri. Apa maksudmu? Fang Yu bertanya pada Ze dengan satu mata dingin, berkata, ini untuk membiarkan bawahan menarik perhatian makhluk asing itu satu persatu, dan melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Pada akhirnya, kami mengorbankan 6 bawahan, 14 sisanya melarikan diri. Ini klan Chiliu. Benar-benar egois dan berbisa, bahkan bawahannya pun bisa meninggalkannya. Hou Wu berkata sambil tersenyum dingin. Zedan memandang Hou Wu dan berkata dengan suara dingin, ya, jika itu adalah klan aslimu, mereka pasti sudah lama mati bersama. Dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Para pemimpin di kedua belah pihak mulai berdebat lagi. Jelas sekali, baik klan Chiliu maupun klan asli tidak memandang rendah satu sama lain. Fang Yu hendak melanjutkan pembicaraan. Berhenti. Namun saat ini, 18 pria yang membuka jalan di depan tiba-tiba berhenti. Apa masalahnya? Hou Wu mengerutkan kening dan bertanya. Saudara Hou, depan, ada banyak mayat. Salah satu bawahannya menjawab dengan kaget. Banyak mayat. Wajah Hou Wu berubah drastis. Tapi saat ini, Fang Yu sudah berjalan maju dengan cepat. Kemudian, dia melihat tragedi yang akan terjadi. Dia masih di dalam hutan, dan jalan di depannya normal. Namun di tengah jalan terdapat tumpukan dahan seperti bukit. Sejumlah besar darah menodai tanah menjadi hitam dan merah, dan bau darah menyebar kemana-mana. Jika ada bau berarti pemandangan di depan Anda nyata. Jadi, apa identitas tumpukan mayat ini dan mengapa mereka menumpuk di sini? Apa? Bola kecil itu mengintip, berseru, dan langsung menutup matanya. Belum lama orang-orang ini meninggal, dan darahnya belum mengering. Hou Wu melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Zesan tidak berbicara, tetapi juga memperhatikan sekeliling dengan waspada. Memanggil. Pada saat ini, nafas dingin keluar dari telapak kaki. Fang Yu menatap telapak kakinya. Ledakan. Tapi di detik berikutnya, seluruh tanah di sekitarnya langsung meledak. Satu demi satu, paku hitam pekat menyembur keluar dari tanah, dan sasarannya diarahkan ke setiap makhluk di tanah. Ah, tolong aku, minggir. Di tengah seruan dan jeritan tersebut, beberapa biksu dari suku Chiliu dan suku asli terlihat tertusuk paku di tubuh mereka. Pakunya menusuk dari bawah, keluar dari atas tengkorak, dengan darah. Hai, lebih banyak paku tumbuh dari lapisan luar paku, yang berputar seperti bor. Para beku yang tubuhnya tertusuk paku, tubuh mereka hancur di tempat, berubah menjadi daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan tergagap. Daerah ini awalnya memiliki bau darah yang sangat kuat, dan terlebih lagi saat ini. Wow, banyak biksu yang hadir semuanya terbang ke udara. Mereka semua adalah makhluk abadi di bumi. Meski bahaya datang tiba-tiba, sebagian besar dari mereka mampu tetap tenang. Hou Wu memandang Fang Yu dan berteriak, Tuan Fang, ada binatang aneh di bawah tanah. Saat ini, Fang Yu sudah terbang ke udara dengan bola di punggungnya. Melihat ke bawah dari tempat tinggi hingga ke permukaan tanah, terlihat bahwa tanah saat ini seperti landak, dengan banyak duri hitam yang tumbuh. Paku-paku ini sangat tajam, dan mengeluarkan semburan udara dingin. Fang Yu mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Hou Wu. Asing, paku yang tiba-tiba menonjol, apalagi, harus ada 30 atau 40. Makhluk asing macam apa yang akan menghuni bawah tanah dan menumbuhkan begitu banyak duri? Bum bum bum.
Tanah retak semakin parah. Di celah itu, Fang Yu melihat sosok monster besar. Benar-benar binatang yang aneh. Fang Yu melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti raksasa kolosal ini. Pada saat ini, dia secara kasar dapat melihat garis besar makhluk asing ini. Tubuhnya sangat kuat, seperti harimau seperti macan tutul, dengan anggota tubuh yang kuat. Namun di punggungnya, duri yang tak terhitung jumlahnya tumbuh. Paku-paku yang keluar dari tanah sekarang hanyalah sebagian kecil saja. Desir, desir, desir. Paku yang menembus langit dengan cepat ditarik kembali pada saat ini dan kembali ke punggung makhluk asing itu. Roar, kepala binatang aneh ini, pertama dari kedalaman bumi. Ia memiliki wajah yang galak, membuka mulutnya, dan mengeluarkan suara gemuruh yang liar. Dan di atas mulutnya yang besar terdapat janggut hitam panjang seperti naga. Pupil besar itu bersinar dengan cahaya ungu redup. Aum-auman. Di tengah auman tersebut, separuh tubuh binatang aneh ini telah merangkak keluar dari tanah. Tingginya tidak kurang dari 100 meter, dan panjang anggota tubuhnya lebih dari 30 hingga 40 meter. Keseluruhan penampilannya sangat agresif sehingga membuat orang gemetar saat melihatnya. Binatang aneh yang muncul di kawasan hutan ini tidak akan lemah, kamu harus berhati-hati. Zedan memerintahkan kelompoknya. Di sisi Hou, dia juga menatap orang-orang di belakangnya dengan mata yang menakjubkan. Dia tidak berbicara, tetapi orang-orang ini juga mengerti maksudnya. Keberadaan kawasan hutan ini terlalu lama, dan tidak menutup kemungkinan makhluk apapun bisa berkembang biak di dalamnya. Binatang aneh di depan mereka membuat mereka merasa tertekan. Nafas binatang aneh ini sangat dingin. Fang Yu sedikit mengernyit, matanya dingin. Aum, binatang asing itu merangkak keluar dari tanah, mengangkat kepalanya, dan meraung marah pada banyak biksu di langit. Apa yang ingin kamu lakukan? Fang Yu bertanya sambil melihat binatang aneh itu. Aum, tanpa diduga, begitu dia berbicara, paku di punggung makhluk asing di bawah tiba-tiba bangkit kembali, dan lusinan di antaranya menusuk Fang Yu sekaligus. Ah! Bola kecil yang tergeletak di punggung Fang Yu ketakutan dan menjerit lagi. Tapi Fang Yu bahkan tidak mengelak, mengangkat tangan kirinya. Wow, di sebelah kiri, sebelum bilahnya keluar, Han Mang akan tiba lebih dulu. Ledakan, pedang Qi terpotong, langsung meledakkan paku di depan Anda. Bum-bum, pakunya langsung hancur. Aum, makhluk asing di bawah bahkan lebih ganas dan bergegas menuju Fang Yu. Mengapa nafas binatang aneh ini sangat mirip dengan iblis? Fang Yu sedikit mengernyit. Untuk memastikan tebakannya, Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya. Om, tanda bintang berujung 5 di punggung tangan kirinya bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Dengan kilatan cahaya, kekuatan 10.000 dao terkondensasi di telapak tangan kiri. Momentum kekuatan 10.000 cara, langsung menekan kuartet. Roar, binatang aneh yang ingin menerkam Fang Yu menjerit ketakutan di udara. Paku di punggungnya semuanya ditarik kembali, dan tubuh besar itu meringkuk di udara, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Boom! Binatang aneh ini menghantam tanah, dan seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola, terus-menerus bergetar. Tidak, ia gemetar. Yah! Binatang aneh itu mengeluarkan raungan teredam, seolah menjelaskan sesuatu. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Fang Yu sama sekali, dan nafas sedingin es yang dikeluarkannya sebelumnya benar-benar berkurang. Pada saat ini, makhluk asing itu menghadap Fang Yu, seolah-olah seekor tikus melihat seekor kucing, ia tidak berani bernapas. Dalam beberapa detik, perubahan besar terjadi. Seluruh momentumnya terbalik seketika, suasana hening, dan biksu lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Fang Yu sangat jelas dalam hatinya. Yang berperan adalah kekuatan telapak tangan kirinya, kekuatan segala sesuatu. Kekuatan segala cara adalah kekuatan awal dari segala cara. Dan apakah keberadaan iblis pertama? Nenek moyang iblis. Oleh karena itu, sebagian besar iblis tidak memiliki perlawanan ketika menghadapi kekuatan 10.000 cara. Misalnya, binatang aneh di depan saya ini. Melihat reaksinya, Fang Yu tahu tebakannya sebelumnya benar. Binatang aneh ini, benar-benar iblis, binatang buas. Boom! Telapak tangan kiri Fang Yu memadatkan kekuatan 10.000 cara, menatap monster-monster yang gemetar di tanah. Di kawasan hutan ini bahkan ada setan. Dengan cara ini, bukan tidak mungkin beberapa komodo bisa hidup di sini. Fang Yu memicingkan mata ke arah monster ini. Nampaknya level monster ini tidak tinggi, bahkan kebijaksanaan spiritualnya pun tidak terbuka,
hanya mengandalkan naluri haus darah untuk membantai. Namun meski begitu, mudah untuk membunuh beberapa makhluk abadi di bumi. Mungkinkah ini keuntungan alami dari ras iblis di benua Yunyu? Fang Yu memandang Warcraft tanpa ekspresi di wajahnya. Semangat monster ini tidak terbuka, dan tidak ada gunanya menjaganya tetap hidup. Ia tidak akan mematuhi perintah Fang Yu, tetapi hanya akan takut. Begitu Fang Yu pergi, ia pasti akan terus mencari mangsa untuk disembelih. Oleh karena itu, harus dibunuh. Kekuatan 10.000 cara di telapak tangan kiri Fang Yu tiba-tiba meledak. Ledakan, sinar ungu menerpa tubuh monster ini. Boom-boom, monster-monster itu bahkan tidak berteriak, mereka diledakkan menjadi abu oleh kekuatan dunia. Boom, tanahnya hancur berkeping-keping, membentuk lubang besar. Dan monster mengerikan itu menghilang tanpa jejak, berubah menjadi abu terbang. Kekuatan 10.000 iblis primordial sangat berguna untuk menghadapi klan iblis. Apakah ini dianggap memukul kakinya sendiri dengan batu? Fang Yu tersenyum tipis dan berkata dalam hatinya. Pada saat ini, Zedan dan Hou Wu tidak jauh dari situ, keduanya memandang Fang Yu dengan ekspresi sangat terkejut. Sebelum dikejutkan oleh pedang Fang Yu, hati mereka masih sedikit tidak yakin. Bagaimanapun, mereka kelelahan karena pertarungan, dan penampilan Fang Yu dapat digambarkan sebagai kebocoran, memanfaatkan bahaya. Tapi sekarang, melihat Fang Yu menghadapi binatang aneh yang kuat ini dengan mata kepala sendiri, mereka sepenuhnya yakin. Terlalu kuat, mengubah mereka untuk menghadapi binatang aneh ini. Bahkan jika mereka bergabung, mereka harus menghabiskan banyak energi dan membayar harga yang mahal. Tapi Fang Yu hanya mengambil satu telapak tangan untuk membuat makhluk asing yang begitu ganas itu berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Betapa hebatnya kekuatan ini. Ini adalah masa pemurnian. Berbohong. Di mata Zedan dan Hou Wu, kekuatan Fang Yu harus lebih tinggi daripada Tianxian, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas di tingkat kedua dan ketiga Hedao. Fang Yu mengabaikan tatapan ini, jatuh dari langit dan kembali ke tanah. Monster telah muncul, naganya seharusnya tidak terlalu jauh, kan? Fang Yu melihat lebih jauh ke dalam kawasan hutan. Kawasan hutan ini terus berubah. Apa yang ingin Anda temukan adalah keberuntungan murni. Fang Yu menoleh untuk melihat Zedan dan Hou Wu di belakang, dan berkata, silakan. Ya, di mana Zedan dan Hou Wu berani mengabaikannya, mereka segera bergegas menuju tubuh Fang Yu dan memerintahkan sekelompok pria untuk terus memimpin jalan. Serangan binatang aneh itu menyebabkan Ze kehilangan 2 bawahannya secara sepihak, dan pihak Hou Wu kehilangan 3 bawahannya. Semula ada 18 bawahan yang membuka jalan, namun kini hanya tersisa 13 bawahan. Tapi baik Zedan, Hou Wu, maupun bawahannya tidak terlalu sedih. Di dunia ini, kematian adalah hal yang paling lumrah. Sepertinya kekuatan lain juga telah memasuki kawasan hutan ini. Tumpukan mayat tadi seharusnya ditinggalkan oleh kekuatan lain, kata Zedan. Pasti ada kekuatan lain yang masuk. Adapun 4 baris klan asli kita, mereka pasti mengirim tim mereka sendiri untuk menemukan para dewa. Hou Wu memandang Zedan dan berkata, tidak bisakah kamu meminta kaisar kedua dari klan Chiliu? Kirim tim lain. Ze-san tidak menjawab pertanyaan ini. Percepat, berhenti bicara, kata Fang Yu. Ya, baik Ze-san dan Hou Wu tutup mulut. Desir-desir. Selanjutnya, Fang Yu dan rombongannya berjalan menuju kedalaman hutan dengan kecepatan lebih cepat. Sepanjang perjalanan, tidak ada bahaya yang tiba-tiba, di kawasan hutan yang begitu sepi, sulit merasakan perjalanan waktu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan semakin sedikit pohon di kedua sisi, dan daerah pegunungan muncul di depan Anda. Seolah-olah terpisah dari kawasan hutan, apa yang terlihat di hadapanku adalah kawasan pegunungan yang bersambung dan kompleks. Pegunungannya berwarna abu-abu putih, bebatuannya gundul dan tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Berbeda dengan aura pepohonan dan tumbuh-tumbuhan di kawasan hutan asli yang tidak seimbang. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat pegunungan di depannya. Berikut adalah domain nyata dan virtual. Apakah kawasan pegunungan ini benar-benar ada tidak mudah untuk diketahui. Tapi sejak saya datang ke sini, saya harus masuk dan melihat apapun yang terjadi. Kamu sudah sering datang ke sini sebelumnya, kamu mungkin belum pernah melihat daerah pegunungan ini. Fang Yu bertanya, belum pernah terlihat sebelumnya. Zedan dan Hou Wu menjawab dengan mata terkejut. Benar? Ayo masuk dan melihat, kata Fang Yu.
Oke, baik Zesan maupun Hou Wu memiliki ekspektasi di mata mereka. Di dalam kawasan hutan, biasanya muncul area seluas itu, dan banyak terdapat harta karun di dalamnya. Misalnya pada potongan pegas merah itu terdapat daun bermotif dewa. Maka pasti ada banyak harta karun di daerah pegunungan ini. Namun, menemani Fang Yu saat ini masih membuat mereka merasa tertekan. Ada banyak hal bagus di daerah pegunungan ini, saya khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Tapi bagaimanapun juga, semuanya sudah datang, dan saya masih harus masuk dan berjalan-jalan. Sekelompok orang berjalan maju begitu cepat, dan segera sampai di depan gunung. Di depan saya ada jalan pegunungan yang mulai terjal. Wow, Fang Yu membawa bola dan memimpin untuk terbang. Terlalu lambat untuk berjalan ke arah ini, jadi aku langsung terbang ke sana, kata Fang Yu. Wow, lalu, dia terbang ke depan dengan cepat. Di belakang mereka, Zedan dan Hou Wu juga memberi perintah untuk mengikuti Fang Yu. Desir-desir, di langit gunung yang tinggi, Fang Yu terbang di garis depan. Dia tidak melepaskan pengetahuan spiritualnya untuk dijelajahi. Karena ini adalah dunia realitas maya, maka tidak ada gunanya menggunakan pengetahuan spiritual untuk menjelajahi lokasi tersebut. Karena semuanya adalah sesuatu yang menggabungkan realitas dan realitas, lihat saja langsung dengan mata telanjang. Daerah pegunungan ini agak mendadak, tapi Fang Yu berlari ke depan, melihat ke pegunungan di bawah, dan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, menarik pandangannya, dan melihat ke bawah. Di bawah ini adalah barisan pegunungan yang terus-menerus, mungkin panjangnya lebih dari puluhan mil. Tapi bukan itu intinya. Intinya, garis besar pegunungan ini. Mata Fang Yu kaget, berhenti, dan terus naik ke langit. Setelah mencapai ketinggian tertentu, lihatlah kembali pegunungan ini. Dia menemukan, penampakan pegunungan ini tampak seperti naga. Benar, itu naga. Pegunungannya berkelok-kelok dan berkelok-kelok, hampir menghubungkan ujung ke ujung. Namun garis besarnya sangat tegang, seperti makhluk hidup yang tiba-tiba membatu, bukan benda mati. Fang Yu memandangi pegunungan ini, matanya perlahan bersinar dengan cahaya kemasan. Saat ini, dia merasakan asal-muasal naga di tubuhnya menjadi gelisah. Kekuatan Shenlong dilepaskan secara tidak terkendali. Bas, kekuatan suci terpancar dari tubuh Fang Yu, semburan cahaya keemasan muncul. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan dengan aura yang kuat dan bertenaga. Setelah Fang Yu bergabung dengan asal Shenlong, situasi ini jarang terjadi. Ini menunjukkan bahwa pegunungan di bawahnya kemungkinan besar adalah seekor naga. Terlebih lagi, naga ini sangat sensitif terhadap darah Shenlong. Dengan kata lain, kemurnian darah naga yang berubah menjadi gunung ini juga harus sangat tinggi. Jika ini benar-benar seekor naga, mengapa ia membatu dan berubah menjadi pegunungan? Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Fang Yu melihat sekeliling lagi. Ada keheningan di sekeliling. Kawasan pegunungan ini sepertinya tidak ada makhluk hidup, hanya secuil benda tak bernyawa. Desir-desir, pada saat ini, Zedan dan Hou Wu dari belakang juga mengikuti dengan anak buahnya. Melihat Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, para biksu ini segera berhenti, mata mereka waspada. Meskipun Fang Yu tidak terlihat seperti orang yang haus darah. Namun bagaimanapun juga, Anda tetap harus berhati-hati. Bas, pada saat ini, cahaya keemasan Fang Yu menjadi lebih terang. Nafas suci menjadi semakin kuat, menutupi sekeliling. Kegelisahan Shenlong sudah cukup hebat. Fang Yu memandangi naga yang berubah menjadi pegunungan di bawah, matanya berbinar karena terkejut. Karena saat ini dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Rasa duka ini secara alami berasal dari Shenlong. Shenlong, kenapa sedih sekali? Terlebih lagi, itu juga mengandung amarah yang mengerikan. Apa identitas naga yang berubah menjadi pegunungan ini? Hati Fang Yu terguncang, matanya tertuju pada pegunungan di bawah. Bas, saat ini, cahaya keemasan di tubuhnya bahkan lebih terang. Hantu Shenlong terbang keluar dari belakangnya dan melayang di sekitar tubuhnya. Wow, Shenlong mengeluarkan nyanyian naga yang berisi kesedihan tak berujung, bergema di seluruh dunia. Fang Yu, yang telah bergabung dengan Shenlong, secara pribadi dapat merasakan kemarahan dan kesedihan yang terkandung dalam kesedihan ini. Tetapi pada saat seperti ini, dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Dia bisa berempati dengan Shenlong,
tapi masih belum bisa berkomunikasi dengan jelas. Fang Yu memandangi pegunungan di bawah, matanya berkedip-kedip. Desir, dan hantu naga kecil itu telah menukik menuju pegunungan. Fang Yu segera mengikuti. Di belakang, Zedan dan Hou Wu sama-sama tercengang saat ini. Apa yang mereka lihat? Apakah itu seekor naga? Seekor naga emas melepaskan naga dengan paksaan tanpa akhir. Kenapa terbang keluar dari tubuh Fang Yu? Bagaimana bisa ada naga di tubuh Fang Yu? Di mana dia suci? Pada saat ini, Zedan dan Hou Wu, serta kelompok orang-orang mereka, benar-benar lesu. Desir, Fang Yu membawa bola dan dengan cepat berjalan menuju pegunungan. Semakin dekat Anda dengan pegunungan ini, semakin Anda merasakan kesedihannya. Hantu Shenlong terbang dari ekor pegunungan dan berlari menuju kepala. Fang Yu mengikuti dari belakang. Wow, sepanjang jalan, Shenlong berteriak. Fang Yu mengikuti di belakang, memandangi pegunungan. Jika dilihat dari dekat, terlihat pegunungan tersebut penuh dengan jurang dan retakan. Gunung ini sepertinya sudah sangat hancur. Saudaraku, aku merasa ini sangat menyedihkan. Bola kecil yang tergeletak di punggung Fang Yu berbisik, matanya sedikit memerah. Bisakah kamu merasakan suasana hatinya juga? Fang Yu memandang bola itu dengan heran. Bola itu mengusap mata merahnya dan berkata dengan hidung yang sakit, aku hanya bisa merasakannya. Hantu naga terbang ke puncak pegunungan dan melayang di langit. Wow, ia melayang sambil mengerang. Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kekuatan naga hampir sepenuhnya dimobilisasi. Ia bahkan merasakan darah di tubuhnya mendidih. Kemarahan, kesedihan, kebencian. Emosi ini juga mempengaruhi Fang Yu. Apa yang telah terjadi? Fang Yu melihat ke pegunungan di bawah, mengerutkan kening, apa identitas naga yang berubah? Menjadi pegunungan ini, Tuan, awalnya Anda harus tahu identitasnya, tetapi karena Shenlong terlalu sedih, itu mempengaruhi emosi, jadi kamu tidak bisa melihatnya. Suara tangis terdengar. Apa identitas naga ini? Fang Yu bertanya. Ini, naga tua itu. Air mata dingin menjawab perlahan. Naga tua. Hati Fang Yu tiba-tiba terguncang. Naga itulah yang menghilang setelah meninggalkan asal-usul naga di masa lalu. Tear of Chill menjawab, asal-usul naga di tubuh tuannya sebenarnya bisa dikatakan sebagai pewaris naga tua, meski cara pewarisannya berbeda. Dan pegunungan di depanku adalah naga tua. Setelah meninggalkan bumi dan datang ke benua Yunyu di pesawat besar, Shenlong tua mungkin akan menghadapi lawan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akhirnya kalah menjadi membatu. Tuannya adalah mayat Shenlong tua, itulah mengapa asal-muasal Shenlong sangat menyedihkan, karena sama dengan Shenlong tua dalam hal garis keturunan. Tapi dari sudut pandang kesadaran, Shenlong yang lama dianggap sebagai ayahnya. Mayat naga tua, kejutan batin Fang Yu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ternyata ini adalah naga di bumi saat itu. Fang Yu tidak dapat membayangkan bahwa dia akan bertemu naga ini dalam keadaan seperti itu. Dan naga suci ini telah berubah menjadi pegunungan dan kehilangan vitalitasnya. Ini adalah seekor naga. Dalam kesadarannya, Shenlong adalah eksistensi yang tak terkalahkan saat itu. Tapi kenapa, pada akhirnya akan berakhir seperti ini? Siapa yang membunuh Shenlong? Pupil mata Fang Yu seterang nyala api keemasan. Cahaya keemasan di tubuhnya bersinar, dan napasnya menjadi semakin kuat. Lawan macam apa yang bisa membuat Shenlong tak terkalahkan? Pada saat ini, Fang Yu teringat naga yang disebutkan Han Dingtian sebelumnya. Naga dengan lampu merah di sekujur tubuhnya. 9 lilin yin. Saat itu, Fang Yu menduga naga itu mungkin ada hubungannya dengan Zhu Jiuyin. Tapi dia tidak mengira Jiuyin lilin yang asli akan muncul di sini, dan paling banyak itu hanya naga yang berhubungan dengan keluarga lilin 9 yin. Tapi sekarang, setelah melihat mayat naga itu berubah menjadi pegunungan, pikiran Fang Yu berubah. Petrokimia, yang bisa membuat tubuh Shenlong mati, saya khawatir itu adalah lilin 9 yin. Lilin 9 yin, kemungkinan besar memang ada di dalam kawasan hutan ini. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Fang Yu tertegun, dan auranya meledak lagi. Zhu Jiuyin, juga anggota klan naga. Di bumi, Fang Yu membunuh ahli waris asli yang ditinggalkannya. Saat ini, adalah mungkin untuk bertemu dengan Dewa 9 Lilin Yin. Menurut legenda, kekuatan Jiuyin of Kenlestik cukup menakutkan. Pada awalnya,
Fang Yu hanya menggunakan San Hai Jing palsu untuk membuat replika 9 lilin yin yang menakutkan untuk mengalahkan lawannya. Kemudian, lilin 9 yin yang sebenarnya, seberapa kuatkah itu? Fang Yu tidak tahu, tapi naga yang berubah menjadi pegunungan di depannya sepertinya telah memberitahukan jawabannya. Wow, hantu Shenlong masih melayang di udara. Ceng ceng ceng, Fang Yu menatap tubuhnya yang sudah ditempati oleh kekuatan suci, seluruh tubuhnya seterang kristal. Saat ini, niat membunuh sedang melonjak. Tidak peduli siapa yang membunuh Shenlong, dia harus mencari tahu, dan kemudian, menghukumnya. Bum bum bum, nafas Fang Yu menjadi semakin kuat, sehingga seluruh daerah pegunungan di sekitarnya berguncang. Zedan dan Hou Wu di belakang buru-buru memerintahkan anak buahnya untuk mundur bersama. Bahaya, mereka merasa bahayanya semakin dekat. Wow, raungan naga Shenlong berlanjut, bergema di mana-mana. Aum, pada saat ini, suara gemuruh yang teredam tiba-tiba muncul dari dalam gunung. Itu juga penuh dengan kemarahan dan niat membunuh, dan pada saat yang sama membawa suasana yang sangat kuno. Bum bum, terdengar suara gemuruh di kedalaman gunung. Asap membubung ke langit, getaran di seluruh area pegunungan semakin kuat. Fang Yu menoleh dan melihat ke kedalaman gunung. Bas, pada saat ini, seluruh langit tiba-tiba menjadi sangat gelap. Dalam sekejap, melarikan diri ke dalam kegelapan. Pada saat ini, hanya hantu naga dan Fang Yu, yang bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menjadi satu-satunya sumber cahaya dalam kegelapan. Roar, jauh di dalam pegunungan, terdengar ledakan yang lebih keras. Fang Yu menatap ke dalam gunung, matanya sangat dingin. Dia sudah merasakan nafas naga purba, dan mengandung rasa dingin yang suram dan dingin yang ekstrim. Wow, Shenlong melayang di udara, menengadah ke langit untuk membuat suara nyanyian naga yang lebih kuat. Wow, segera, ia terbang menuju Fang Yu dan menyatu kembali ke dalam tubuh Fang Yu. Bum bum bum, pada saat ini, cahaya keemasan Fang Yu bahkan lebih kuat, dan bayangan naga muncul dari waktu ke waktu di belakang punggungnya. Kekuatan ilahi dilepaskan sepenuhnya. Ledakan, dan dalam kegelapan, nafas naga dingin juga mendekat dengan cepat, aumannya sangat kuat, mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Fang Yu menatap ke depan dan mengangkat telapak tangan kanannya. Dia tahu bahwa apa yang datang ke arahnya, mungkin adalah naga lilin legendaris, lilin 9 yin.